serta para pendidik. Ya, terima kasih telah bergabung di acara dimanapun Anda berada. Ya. Baik. Kami lanjutkan, mohon maaf ada gangguan teknis sedikit. Sebuah diskusi yang sangat menarik dan penting yang bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini bersama dua narasumber kita, guru kita, ustadz kita, yaitu yang pertama Ustadz Yusuf Utsman Baisa LC, hafizahullah. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat Ustadz? Alhamdulillah. Barakallah. Kami berada di studio YUB Yusuf Utsman Baisa di Jati Bening, Jakarta. Alhamdulillah. Dan juga Ustadz kita, guru kita yang kedua, yaitu Ustadz Muhammad Abduh, Tua Sikar STMSJ, hafizahullah. Kita sapa terlebih dahulu Ustadz Abduh. Assalamualaikum Ustadz Abduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ustadz Abduh. Barakallahu fiikum Ustadz. Beliau Ustadz Abduh saat ini live bersama kita dari Yogyakarta Ustadz ya, di studio rumaisoh.com, Rumaisoh, dan alhamdulillah beliau mempunyai kesempatan bersama kita untuk memberikan ilmu, pengalaman dari dua ustadz kita yang dikenal dalam dunia pendidikan dan kepengasuhan. Terutama Ustadz Yusuf ya, beliau sudah malang melintang di dunia pendidikan dan dunia kepengasuhan atau pesantren. Kemudian juga Ustadz Muhammad Abduh, beliau adalah dai dari rumaisoh.com dan pimpinan dan pengasuh Rumaisoh yang berada di Jogja. Alhamdulillah juga fokus kepada dunia pendidikan, khususnya pendidikan keluarga atau parenting. Baik, pemirsa sekalian, ayah dan bunda, untuk mempersingkat waktu, kita untuk sesi kali ini ada beberapa sesi. Yang pertama nanti akan dijelaskan sesi materi oleh Ustadz Muhammad Abduh, insya Allah beberapa menit ke depan. Kemudian nanti dilanjutkan pemaparan materi bersama Ustadz Yusuf tentang metode kita, yaitu Gadimak ya, Gidamak ya, tentang bagaimana pendidikan ibu ya. Nanti kita jelaskan gimana Gidamak itu oleh kedua Ustadz kita. Baik, selanjutnya kita akan beri kesempatan kepada Ustadz Muhammad Abduh. Nanti juga di akhir sesi ini, jangan lupa ayah bunda, para pendidik, kita akan ada diskusi langsung. Live, telepon, melalui Zoom atau telepon. Kepada Ustadz Muhammad Abduh, waktu dan tepat kami persilakan untuk memberikan materinya. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabi Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita hadiahkan Allah, selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik muslimin, para jemaah sekalian yang hadir lewat Zoom ataupun lewat YouTube dan Facebook, kita bersyukur pada Allah pada kesempatan sore ini kita diberi nikmat untuk berbagi ilmu, terutama kami sendiri juga ingin bukan hanya menyampaikan beberapa poin nantinya, tapi juga kami akan belajar dari guru kami Ustadz Yusuf Utsman Baisa LC, yang nantinya juga beliau akan menyampaikan satu metode dalam pengasuhan anak yang pada ini mungkin beberapa di antara kita belum pernah menyimak atau mendengarkannya, dan ini jadi solusi untuk pengasuhan anak saat ini. Adapun kami nanti dalam
beberapa waktu ke depan, sekitar 15 sampai 20 menit, beberapa slide saja kami ajukan sebagai pengantar untuk penjelasan masalah pendidikan anak. Dan ini cuma sekadar teori, sedangkan nanti paparan praktek langsung dari guru kita Ustaz Mbak Isa yang nanti akan menerapkan metode cara pengasuhan anak. Adapun sumber yang kami gunakan sebagai rujukan dari pembahasan ini dari buku Pendidikan Anak dalam Islam kalau versi terjemahan. Ini versi terjemahnya dari Dr. Muhammad Nasiruwan. Kami ringkas pada bagian metode dan cara mendidik anak yang prioritas dalam 5 poin saja. Nah, adapun itu dalam paparan teori, adapun nanti bagaimana penerapannya, aplikasinya, juga eksekusinya, bagaimana diterapkan untuk anak-anak kita nantinya dengan metode hidamat akan lebih menjawab solusi ini. Baik, yang pertama perlu diingat kita punya kewajiban untuk memperhatikan pendidikan pada anak. Sebagai orang tua apalagi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Di sini bisa dilihat pada kalimat ku anfusakum. Berarti dari orang tua dia perbaiki diri, kemudian walikum, dan juga disuruh untuk memperbaiki keluarganya, tujuannya agar selamat dari siksa api neraka. Sebenarnya dari ayat ini sudah terjawab poin pentingnya dari pendidikan anak itu pada diri orang tua itu sendiri. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala dahulukan anfusakum daripada ahlikum. Sehingga kunci dari mendidik anak yang sukses, anak yang menjadi soleha, jadi penyejuk mata, kuncinya pada orang tua itu sendiri. Bagaimana orang tua itu menjadi baik? Kalau orang tua menjadi baik, maka akan pengaruh pada anak-anak. Adapun ayat ini, sebagaimana dikatakan oleh alim oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, maknanya adalah adlibuhu wa allimuhu. Ajarkan pada keluarga kalian itu adab, ajarkan mereka itu agama. Karena itu memang yang nanti menyelamatkan dari neraka. Tidak bisa dengan sekadar ilmu dunia saja. Sekadar dia sekolah dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, pendidikannya sukses sampai mungkin saat ini lebih marak lagi dengan mengejar gelar S1, S2, S3. Kuncinya adalah bagaimana seberapapun nanti pendidikannya dia itu paham agama. Nah, ini kunci dia selamat dari neraka, selamat dari neraka. Dan poinnya jelas ya, yaitu pada pendidikan pada orang tua terlebih dahulu, baru pada anak-anak. Sehingga dari ayat ini sih kalau kita mulai, maka pendidikan anak itu sebenarnya pendidikan satu keluarga semuanya. Ya, anak kena, ayah ibunya kena, ayah bundanya kena. Mungkin dia punya lagi dalam satu rumah itu kena semuanya. Sehingga jangan menganggap kalau pendidikan anak berhenti pada anak saja. Kita kalau bahas penting berhenti pada anak saja. Kalau berhenti pada anak saja, ya kita lihat prakteknya saja. Kalau anak sudah jadi baik di
sholat. Ketika di rumah dia berhadapan dengan ayah yang malas sholat, ayah yang bercontoh yang tidak baik. Kira-kira pengaruh pada anak atau tidak? Jawabannya pengaruh sekali. Maka bukan dari segi sekolahnya. Dan slide berikutnya, pendidikan anak itu sejak dini. Pendidikan anak itu dilakukan sejak dini. Kalau kita memperhatikan ini, ada hukum perintah sholat. Karena dari rukun-rukun Islam yang ada syahadat kita sudah tahu pentingnya. Tapi setelah syahadat itu kan kita jalan sholat, kemudian puasa, zakat. Nah yang diperintahkan pada undang-undang kan diingatkan keras pada sholat. Kata Nabi SAW, "Auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sinin, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sinin, wa farriqu bainahum fil madaji." Perintahkanlah anak kalian untuk sholat mulai saat mereka itu usia 7 tahun. Artinya ketika 7 tahun lebih disuruh untuk ayo ke masjid, ayo kerjakan sholat gitu. Mungkin ketika usia di bawah 7 tahun, ya 5 tahun, ya penting diajak dulu. Namun kalau ketika 7 ya sudah suruh bangun subuh, sudah ayahnya ngajak ke masjid. Bahkan ini mungkin sudah sebelum-sebelumnya juga. Nah ketika 10 tahun Nabi SAW katakan wadribuhum 'alaiha. Pukullah mereka wahum abna'u 'ashri sinin ketika 10 tahun. Karena 10 tahun nanti dia mau beranjak balik itu. Atau bahkan mungkin ada yang sudah balik. Nah ini lebih ditekankan lagi untuk menjaga sholat. Dan tidak sedikit orang tua dalam masalah sholat anak tidak perhatikan. Mungkin bapaknya, ibunya rajin sholat, ibunya di rumah, bapaknya di masjid. Belum tentu anaknya berangkat bareng gitu dengan bapaknya. Atau anak putrinya di rumah dengan ibunya gitu. Belum tentu. Kadang orang tua cuma mementingkan ya yang penting saya ibadah, anak saya ya kalau mau ya silakan, kalau enggak ya sudah gitu. Sebagian orang tua kadang cuma egonya sendiri atau dia sendiri tidak mau mengajak anaknya. Anaknya belum bangun, sudah sampai jam 6, setengah 7 belum bangun untuk subuh. Ya sudah dibiarin aja. Sudah, ayo pergi sekolah, ayo pergi sekolah, sudah. Padahal dia harusnya ngajak anaknya kalau memang waktu subuh azan jam 4 ya sudahlah dibangunin jam 4 gitu. Itu dalam rangka juga jalankan ayat sebelumnya ku anfusakum wa ahlikum nar. Kemudian pada lanjutan hadis ini tentang masalah adab memisah antara anak laki-laki dan perempuan wa farriqu bainahum fil madaji dan pisahlah tempat-tempat tidur mereka. Nah, ini diajarkan juga untuk mengerti ada perbedaan gender, ada perbedaan jenis, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Nah, secara umum kalau yang dikatakan oleh Dr. Nasi Al-Ulwan ada 5 metode dan sarana pendidikan untuk anak ya. Yang pertama keteladanan, yang kedua kebiasaan, yang ketiga ada memberi nasihat, yang keempat itu memberikan perhatian atau pengawasan, kemudian yang kelima itu hukuman. Ini bukan pilihan, ini bukan choice, ini bukan opsional, tapi dijalankan berbarengan gitu. Ada situ keteladanan. Nah, awalnya dari orang tua dulu. Nanti kita akan lihat penjelasan lagi selanjutnya. Seperti yang sebelumnya juga saya jelaskan. Jadi pendidik, kalau dalam rumah berarti orang tua, itu panutan, idola. Gitu. Kalau jadi idola ya apa-apa dicontoh. Ya. Nanti saya jelaskan lagi tentang keteladanan. Terus yang kedua kebiasaan. Menanamkan kebiasaan pada anak. Tadi seperti ngajak dia sholat, dibiasakan gitu. Anak laki-laki ayahnya ngajak terus ke masjid gitu. Itu kebiasaan namanya. Yang ketiga beri nasihat. Jadi ada mendidik anak kasih nasihat. Ada cara-cara nasihat juga. Tidak mesti kasih ceramah seperti ini, duduk suruh anak duduk terus
dikasih tausiah gitu, enggak. Ada ya kiat-kiat sendiri. Terus ada juga perhatian atau pengawasan. Orang tua ngawasi, orang tua lihat nih anak ini ngapain aja nih ya. Ini dengan gawainya, gadgetnya ini ngapain gitu. Kita perhatikan akidah dia, tontonan dia yang merusak. Seperti misalnya kalau film-film anim gitu. Ada dari sisi akhlak gitu. Dia contoh YouTuber-YouTuber yang akhlaknya kurang bagus. Nah diingatkan, diawasi orang tua. Ada dari sisi mental, ada dari sisi sosialnya juga. Sosial berarti bergaul dengan teman-temannya. Nah ada lagi yang kelima itu hukuman. Hukuman di sini nanti dilihat ya tidak main pukul muka gitu, tidak. Itu ada aturan-aturan juga, tidak boleh pukul wajah, pukulannya mendidik gitu. Ini kalau kita bicarakan hukum itu seputar untuk menjaga agama, jiwa, kehormatan, akal, dan harta. 5 hal yang dijaga: agama, jiwa, kehormatan, akal, dan harta. Nah ini yang pertama tadi, ya, ortu jadi teladan. Nah, ini prinsip yang perlu diingat. Dan ini nanti orang tuanya di rumah. Kalau dia masuk pondok 3 tahun, ini kan sebelum dia masuk pondok dan sudah dia masuk pondok kan banyak di rumah. Setelah dia dari pondok juga dia kembali lagi ke rumahnya gitu. Ada orang tua dengan anak malah kontradiksi. Anaknya gini, orang tuanya gini gitu. Adalah orang tua memasukkan anak dalam pondok tadi. Nah, coba kalau awalnya itu dari orang tua berikan teladan yang baik, jadikan teladan gitu. Dan ingat prinsipnya itu pasti akan ditiru. Orang tua itu pasti akan ditiru. Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitab beliau Tarbiyatul Aulad itu katakan, di antara dampak amal soleh dari orang tua pada anak adalah anak akan meneladani amal yang dilakukan oleh orang tuanya. Dalam kitab tersebut beliau sebutkan ya paparan seperti paparan cerita gitu. Beliau kisahkan kalau orang bangun malam terus anaknya nggak bangun juga gitu, nggak bisa perhatikan orang tuanya. Pasti ada suatu waktu anak juga pingin seperti itu. Orang tuanya ke masjid, masa anak laki-lakinya, anak lanangnya nggak pergi ke masjid juga. Ibunya pakai jilbab, masa anak perempuannya nggak pakai jilbab juga. Mustahil seperti itu. Ya paling ada sedikit aja yang berbeda. Tapi rata-rata akan ikut orang tuanya, pasti akan ditiru. Dan ini dampaknya itu ada yang pada anak. Nah, sebaliknya berarti amal buruk orang tua juga akan ditiru oleh anak. Plek bisa sama. Rata-rata anak yang merokok ya karena dari bapaknya dulu gitu. Bisa jadi dari lingkungannya juga kanan kiri gitu. Tapi rata-rata ada yang lihat bapaknya sendiri. Kenapa dek kamu merokok? Ya bapak saya tiap hari suruh saya beli rokok terus. Mana saya nggak ikut juga dengan bapak saya. Walaupun bapaknya marah-marah gitu. Kamu nggak boleh seperti ini. Ini tidak pantas untuk kamu. Biar bapak saja. Tetap anak akan niru itu. Kalau amal soleh ditiru, maka amal yang jelek juga pasti ditiru. Maka panutan anak itu adalah orang tuanya, bukan hanya gurunya gitu ya. Lebih dominan nanti pada orang tua. Gitu. Walaupun nanti ada yang menirunya juga. Maka sebagian anak-anak bahkan bercita-cita, saya ingin seperti bapak saya. Saya contoh saja bapaknya, coba lihat aja pemain bola itu. Rata-rata anak-anaknya itu main bola semuanya. Siapa pemain nomor 1 dunia, dia wariskan lagi ke anaknya. Cita-cita anaknya apa? Saya ingin seperti bapak saya terkenal saat ini. Maka tidak jauh-jauh dari itu. Sedikit yang berbeda.
Nah, di sini juga sebagian yang pakar parenting itu nyebut kalau ayah itu teladan untuk anak laki-lakinya. Sedangkan kalau untuk anak perempuannya, ayah itu jadi cinta pertamanya. Ya, dia senang dengan ayahnya gitu. Sedangkan kalau untuk ibu, untuk anak laki-laki maupun anak perempuan, itu malaikat pelindungnya. Nah, ibaratkan seperti itu. Ini lagi bangun kebiasaan. Nah, itu tadi metode yang kedua, bangun kebiasaan. Nah, sini tadi seperti saya singgung, membiasakan sholat 5 waktu, mengajarkan halal haram. Makan tangan kanan ya, minum tangan kanan ya. Itu lagi ajarkan itu. Ketika dia lagi pegang goreng, dia tangan kanan. Nah, bisa juga untuk amalan-amalan seperti amalan sunnah. Biasakan anak misalnya sholat duha di rumah walaupun cuma 2 rakaat. Biasakan bangun malam. Biasakan misalnya tutup sebelum tidur itu witir dulu, bisa. Nah, itu sudah bangun kebiasaan sih itu. Mungkin puasa juga anak dibiasakan Senin Kemis. Walaupun mungkin kalau orang Jawa itu puasanya beduk juga puasa sunnah nggak masalah gitu. Dia sudah punya kebiasaan. Nah, sekarang cara menasihati. Tadi ada metodenya lagi. Yang ketiga itu cara menasihati. Nah, ini bisa macam-macam. Nanti Ustadz Yusuf lebih banyak penerapannya ini pada gidamak seperti ini. Nah, ini ada dengan kisah, cerita gitu. Anak-anak dengar cerita itu senang gitu. Ada dengan dialog bertanya. Biasanya ibu-ibu itu sulit jawab pertanyaan anaknya sendiri. Allah itu diciptakan oleh siapa gitu. Pertanyaan-pertanyaan mungkin remeh tapi ibu nggak bisa jawab, bingung juga nih. Aduh, mau jawab gimana, nanti ibu salah jawab gitu. Padahal mudah dia jelaskan. Ya, Allah itu Khaliq, Allah itu lam yalid wa lam yulad. Sederhana saja menjawabnya itu. Terus menasihati sambil bercanda, nggak mesti duduk kasih ceramah gitu ya. Sambil guyon ya. Yang penting masuk nasihat tadi untuk anak. Kadang nasihat tidak panjang-panjang gitu. Anak cepat bosan itu. Mama kok marah-marah terus ya. Ayah kok marah-marah terus ya. Akhirnya bosan. Kadang dengan memberi contoh langsung. Ini loh cara makan. Oh ini loh cara minum gitu. Ya. Nasihatnya kadang dengan lisanul hal, tidak dengan lisanul maqal. Gitu. Kasih contoh langsung. Aplikasinya dia kasih tahu gitu. Kadang juga memanfaatkan momen. Oh, temannya ada yang misalnya masalah dengan orang tuanya, ibunya ingatkan lagi itu loh, kamu tuh kayak dia gitu. Itu salah itu. Itu lagi memanfaatkan momen. Orang lain salah, dia ingatkan pada anak. Terus bisa juga dengan menunjukkan yang salah. Tadi kayak contoh makan dengan tangan kiri gitu. Nah, itu langsung ditunjukkan. Atau mungkin dia tiru-tiru kalau saat ini ada prank-prank gitu, dia kerjain adiknya sendiri. Kasih tahu ya, ini prank-prank kayak gini nggak boleh. Ya, kerjain orang, garapin orang kayak gitu, adik sendiri nggak boleh gitu. Kagetin kayak gitu nggak boleh. Tunjukkan itu salah. Ada juga dengan peragaan tangan, artinya nasihati itu sambil memeragakan sesuatu gitu. Bisa. Ibu lebih paham ini untuk membahasakannya. Nanti dalam teori gidamak itu ada cara-cara seperti ini. Ada juga perhatian atau pengawasan. Ini tadi yang keempat ya. Perhatian atau pengawasan misalnya terhadap pendidikan sosial. Cara bergaul dengan lawan jenis Rasulullah SAW ajarkan. Tundukkan pandangan, tidak ganggu orang lain, melarang kemungkaran. Nah, itu lagi interaksi dengan yang lain gitu. Seperti Rasul SAW melihat ada orang duduk pinggir jalan, para sahabat, mereka katakan, kami cuma bisa duduk di sini gitu. Baik, kalau begitu, ghaddul basar, wakaful adza. Ya. Kalau begitu kalian itu disuruh tundukkan pandangan, terus jangan ganggu orang lain, terus amar ma'ruf nahi mungkar, disuruh di situ raddus salam, jawab salam. Nah, itu lagi interaksi. Maka ada ngawasinya dengan mengingatkan seperti tadi untuk ketika interaksi sosial. Juga ada perhatian dalam memberi peringatan dari yang haram.
Misalnya laki-laki tidak pakai cincin emas. Mungkin ada anak laki-laki bilang, kok adik saya pakai cincin emas, kok saya enggak? Nah, bisa diingatkan. Terus yang ketiga ada dengan perhatian dalam hal mendidik anak. Misalnya tadi baca bismillah ketika makan. Makan yang ada di dekat, makan dengan tangan kanan. Kemudian bisa juga di sini perhatiannya itu dalam membimbing orang dewasa. Contoh Rasulullah SAW itu mengingatkan seorang ibu yang berjanji memberikan kurma, tetapi hanya berbohong. Nah ini kadang ibunya yang dinasihati, yang diawasi itu. Nah ini biar tidak ditiru oleh anak. Kemudian ada yang kelima itu perhatian terhadap pendidikan akhlak. Ya. Contoh Rasulullah SAW itu melarang memuji seorang di hadapan orang yang dipuji. Kadang bisa dijelaskan pada anak seperti itu. Ada juga dalam pendidikan mental, menyuruh memberi hadiah pada anak-anak dengan cara yang adil. Gitu. Yang terakhir menghukum, memberikan hukuman. Nah, memberikan hukuman di sini ada aturan-aturannya di sini ya, secara ringkas. Ada 6 kalau tidak salah di sini saya sebut. Ada bersikap lemah lembut, memperhatikan karakter anak juga, karena mungkin kakak dengan adiknya beda karakternya. Terus yang ketiga memberikan hukuman secara bertahap. Ya kalau masih biasa ya dikasih hukuman ringan dulu, tidak langsung berat ya. Sampai yang keras nanti hukumannya. Terus yang keempat itu menunjukkan kesalahan dengan mengarahkan pada yang benar. Terus yang kelima itu menunjukkan kesalahan dengan sikap lemah lembut. Kemudian juga bisa dengan isyarat, menegur, menjauhinya, atau kadang memukul, atau dapat menyadarkan. Nah, ini 5 tadi ya, 5 metode untuk mendidik anak. Secara umum seperti itu. Jadi kalau ada tanya kiat-kiat mendidik anak bagaimana, 5 metode ini itu ada di sini teladan, kebiasaan, nasihat, perhatian atau pengawasan, kemudian yang kelima itu memberikan hukuman. Nah, jika 5 ini dijalankan dengan baik, nah insya Allah itu akan lebih mencetak anak-anak yang baik, yang soleh-soleha, ya, apalagi kita bisa melihat penerapannya langsung. Ya, kadang kita perlu role model untuk melihat ini ya, siapa yang bisa jadikan contoh ya, saya terapkan ini pada anak saya. Nah, dari metode Gidamak ini kita akan dapati ternyata role model untuk mengetahui bagaimana cara mengasuh anak yang baik ternyata dari ibu itu sendiri. Ya, dari ibu itu sendiri. Tentu saja ibu yang ideal. Ya, tentu saja ibu yang ideal, ibu yang sudah paham gitu nanti dia mendidik anak bagaimana. Nah, karakter ibu ini yang dicontoh. Nah, ini yang banyak diulas nanti oleh Ustadz Yusuf Usman Baisa. Metode ini luar biasa, saya juga baru membaca dan baru tersadarkan dengan metode ini ya, ringkas tapi Gidamak itu metode yang sebenarnya sudah tercakup pada ibu sendiri, kita bisa pahami dengan ringkas dan tinggal menerapkan dan mengetahui dari ibu itu sendiri. Nah, nanti beliau akan paparkan lebih jauh dan mudah-mudahan kita bisa ambil ilmu yang manfaat. Falyatafaddal masykur Ustaz Yusuf. Anak, karena memang pendidikan anak adalah tanggung jawab orang tua, ayah bundanya. Lalu bagaimana metode Gidamak, yaitu gaya ibu dalam mengasuh anak? Karena salah satu pendidik yang mengasuh dan mendidik anak adalah ibunya, karena ibu adalah sekolah yang pertama. Masya Allah. Nanti tadi sudah dijelaskan bagaimana tanggung jawab orang tua, bagaimana metode pendidikan menurut Islam. Selanjutnya kita akan dengarkan para pemirsa, ayah bunda, dimanapun antum berada, metode Gidamak, gaya ibu dalam mengasuh anak, yang akan disampaikan oleh Ustadz Yusuf Usman Baisa LC, hafizahullah. Kepada beliau kami persilakan. Silakan Ustadz Yusuf. Nah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahu bihudah ila yaumil qiyamah wa ba'd. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang tidak terhingga. Di antaranya adalah nikmat iman, Islam. Berikutnya adalah nikmat kesehatan dan
yang tidak kalah adalah nikmat ukhuwah Islamiyah. Di mana pada hari ini kita semua sedang berkumpul, dan saya merasa senang dan merasa terhormat sekali bisa berkumpul bersama Ustaz Muhammad Abduh Tuasikal. Kita ingin berdiskusi dan kita ingin melibatkan semua yang peduli dalam masalah ini agar terlibat bersama kita. Di mana kita punya problem besar di tengah-tengah masyarakat. Kita lihat gerakan yang begitu dahsyat, kaum wanita pergi bekerja, entah pergi ke kantor, entah pergi ke pabrik, entah pergi ke mana-mana. Akibatnya apa? Akibatnya kita kehilangan para pemimpin. Ini akibat yang paling dahsyat, di mana yang semestinya mencetak para pemimpin adalah para ibu-ibu yang ideal. Ternyata hal itu hilang. Kenapa? Karena gerakan yang dahsyat ini. Oleh karena itu, kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus kembali lagi menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia. Ada dua model. Ada lelaki, ada perempuan. Di mana seorang perempuan memiliki kesiapan-kesiapan menjadi pengasuh. Baik itu fisiknya maupun psikisnya, jiwanya, mentalnya, perasaannya dan sebagainya. Allah sudah siapkan perempuan itu untuk menjadi pengasuh. Sehingga terbukti kalau seorang ibu itu telah benar-benar mengasuh dan dia telah benar-benar menjadi pengasuh yang ideal, menjadi ibu yang ideal, tidak mungkin bisa dikalahkan oleh yang lain. Karena perangkat-perangkat yang dimiliki oleh ibu baik fisik maupun mental tidak dimiliki oleh yang lain, oleh lelaki dalam hal ini. Contohnya, seorang ibu itu memiliki susu. Ini kekayaan yang dahsyat yang dibutuhkan oleh semua bayi. Sehingga siapapun yang pernah dilahirkan, dia merasakan bagaimana dia harus mencari ibunya, membutuhkan ibunya. Dan begitu akrabnya dengan ibu karena pengaruh susu. Ini satu hal yang tidak dimiliki oleh lelaki. Hal yang lain, Allah berikan bahwa seorang perempuan itu penuh kasih sayang, penuh dengan kelembutan, penuh dengan perhatian kepada anaknya. Dan ini sulit untuk dikalahkan oleh lelaki. Oleh karena itu, di saat kita ingin beradu dengan seorang ibu dalam menyayangi, dalam mengasihi anak, tidak mungkin lelaki yang manapun bisa mengalahkan ibu. Kemudian kelebihan yang lain yang tidak kurang-kurangnya, bahwa seorang ibu itu sangat sabar, sangat lembut, sangat tekun dalam mengasuh anak. Jadi kita bayangkan, kita adu antara seorang lelaki dengan seorang perempuan, ini ibu, ini suami, diberi PR berupa anak. Ayo, berapa jam kuatnya? Seorang ibu bisa seharian, bahkan bisa berhari-hari dengan anaknya dan terus sabar. Walaupun anak itu bawel, walaupun anak itu punya banyak masalah, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak mungkin sejam 2 jam gak sabar dia. Ini sebuah contoh bahwa inilah ibu. Ibu itu Allah siapkan untuk menjadi pengasuh. Sementara ayah, Allah berikan kelebihan yang tidak dimiliki oleh ibu. Akal yang begitu panjang, otot yang begitu kuat, kesiapan bekerja keras dalam tempo yang panjang, kesiapan untuk melakukan perjalanan-perjalanan jauh dan sebagainya. Sehingga di saat seorang perempuan dibebani untuk bekerja seperti lelaki, dia akan bilang, gak bisa saya seperti lelaki yang gaya begitu itu, katanya. Ini kenyataan hidup.
Allah telah menciptakan yang lelaki itu wajib mencari nafkah, wajib menafkahi siapapun yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian seorang lelaki terus, yakni dia itu menjadi ayah, menjadi suami, menjadi pemimpin, menjadi penanggung jawab dalam menanggung keluarganya atau siapapun yang menjadi tanggung jawabnya. Tapi kita melihat seorang ibu tidak demikian. Bahwa seorang ibu, seorang perempuan tidak pernah di dalam hidupnya ada kewajiban mencari nafkah. Itu tidak ada. Tidak pernah pula ada kewajiban di dalam Islam ini bahwa seorang ibu itu wajib menafkahi dirinya pun tidak wajib. Sehingga kalau ada seorang perempuan memberi nafkah kepada suaminya, itu sedekah. Memberi nafkah kepada anaknya, itu sedekah, bukan kewajiban. Kalau lelaki kewajiban. Nah, dari sini kita lihat ada hal yang semestinya kalau kembali lagi itu akan terjadilah penyelesaian masalah. Kita lihat masalah besar yang sedang terjadi di tengah umat manusia, di tengah umat Islam, bahwa kita sedang kehilangan para pemimpin. Penyebabnya apa? Penyebabnya ini, ketidakseimbangan. Bahwa semestinya seorang perempuan menjadi pengasuh, malah meninggalkan kewajibannya. Nah, oleh karena itu, saya pun dengan kesadaran penuh menyusun sebuah metode yang dinamai dengan Gidamak, gaya ibu dalam mengasuh anak, di mana kita melihat bahwa ibu itu punya kehebatan-kehebatan dalam hal mengasuh, luar biasa sekali. Keberhasilannya kita pun bisa menonton bagaimana para imam itu bisa menjadi seperti itu hebatnya. Padahal mereka itu anak-anak yatim. Kita melihat bagaimana Al-Imamul Bukhari, Al-Imamul Syafi'i, Al-Imam Ahmad. Siapa mereka? Mereka anak-anak yatim. Tapi kok hebat banget mereka itu. Siapa yang mendidiknya? Apakah ayah mereka? Tidak. Ternyata yang mendidik mereka itu adalah ibu. Yang mencetak mereka adalah ibu. Itu adalah ibu-ibu ideal. Nah, kita memimpikan lagi. Ayo, kita kembali lagi ingin supaya bermunculan lagi nih ibu-ibu ideal. Supaya para pemimpin, para imam, para ulama, para pemimpin yang benar-benar akan menyelesaikan masalah bangsa ini akan bermunculan di saat kita kembali lagi kepada keseimbangan yang semestinya. Kita lihat di sini dalam membahas metode Gidamak, bahwa siapakah ibu yang ideal itu? Ibu yang ideal itu adalah ibu yang benar-benar memiliki kemampuan-kemampuan yang itu umum sesungguhnya. Seorang ibu itu mampu untuk memiliki itu semua karena Allah telah memberikan kesiapan-kesiapan itu pada seorang ibu. Contohnya, bahwa ibu itu memiliki kandungan, memiliki rahim. Seorang anak itu sudah diasuh oleh ibunya semenjak anak itu di dalam kandungannya. Kemudian begitu anak itu lahir, seorang ibu menemani anaknya tidur. Seorang ibu meninabobokan anaknya supaya bisa tidur dengan cerita, dengan melakukan banyak hal. Kemudian seorang ibu pula pandai sekali melakukan pendekatan sehingga seorang ibu itu sangat akrab dengan anaknya dan seorang anak itu sangat akrab dengan ibunya. Silahkan diadu. Mana yang lebih dekat, seorang anak kepada ibunya atau seorang anak kepada ayahnya? Dengan ayah dekat, tapi tidak bisa dikalahkan. Seorang ibu itu pasti lebih dekat dengan anaknya dan anaknya lebih dekat dengan ibunya. Kemudian seorang ibu itu
pandai dalam melakukan pembiasaan-pembiasaan pada anaknya. Sehingga kita lihat bagaimana kebiasaan-kebiasaan anak itu yang melahirkannya adalah ibunya. Kemudian pelayanan. Pelayanan itu sangat penting sekali. Pelayanan itu bukan cuma melayani kebutuhan fisik, tapi ada hal-hal yang berkaitan dengan perasaan, hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan. Nih, ini kelebihan seorang ibu. Kemudian kita lihat di saat seorang ibu itu memiliki 6 fungsi pengasuh, akan luar biasa sekali. Yang pertama, seorang ibu mampu menjadi instruktur, pelatih. Dia melatih anaknya untuk punya kemampuan-kemampuan. Seorang ibu adalah seorang fasilitator. Dia yang memberikan fasilitas, dia yang memudahkan, dia yang membantu sehingga anaknya benar-benar terbantu dan terlayani. Kemudian seorang ibu adalah seorang motivator. Dia memberi spirit, memberi semangat sehingga anaknya itu terbangun, punya himmah, punya kehendak yang kuat, punya azimah di dalam hidup ini, punya cita-cita yang tinggi. Dan seorang ibu adalah seorang konsultan, tempat curhat bagi anaknya. Anaknya mengadu, mencari siapa? Yang dicari ibunya. Kemudian seorang ibu adalah seorang mediator. Dia yang menghubungkan anak dengan sekitarnya. Bagaimana anak itu punya masalah dengan kawannya, dengan tetangganya, dengan siapapun, maka ibunya yang menyelesaikan masalah itu. Kemudian seorang ibu adalah seorang inspirator. Dia bercerita tentang orang-orang hebat sehingga anaknya itu terinspirasi. Ini tentang seorang ibu. Apakah ini semua membutuhkan ilmu yang tinggi? Tidak pula. Apakah ibunya Al-Imam Syafi'i ilmunya seperti Al-Imam Syafi'i? Apakah ibunya Al-Imam Bukhari seperti ilmunya Al-Imam Bukhari? Apakah ibunya Al-Imam Ahmad seperti Al-Imam Ahmad? Tidak kawan, tidak ada itu. Tidak ada syarat seorang ibu itu harus jadi ulama, dan tidak terbukti bahwa ibunya orang-orang hebat itu adalah para ulama, tidak juga. Sehingga kepandaian-kepandaian ini semua tidak membutuhkan ilmu yang luar biasa. Dan ini yang harus dibangun. Kemudian seorang ibu, dia itu punya kemampuan dalam membimbing dan mengarahkan anaknya, sehingga anak itu bisa menggapai cita-citanya, sehingga anak itu bisa menggapai harapannya. Kemudian ibu pula yang membimbing dan mengarahkan agar anak itu benar-benar rajin, benar-benar tekun. Dan si ibu pun terus bergaul dengan anaknya, sehingga ibu itu tahu betul tentang bakat anaknya itu apa, minatnya apa, passionnya apa, hobinya apa. Sehingga di saat seorang ibu itu benar-benar tahu tentang potensi-potensi anaknya ini, anaknya itu bisa diusung untuk punya prestasi-prestasi tinggi. Sehingga kita lihat di saat seorang ibu itu benar-benar menjadi ibu ideal, dia terbukti menjadi manajer rumah tangga. Bahwa datang dari kepala rumah tangga. Tapi ibu, dia adalah manajer rumah tangga. Dia yang mengelola rumah. Dia yang mengatur rumah. Kemudian seorang ibu itu adalah seorang yang menjadi guru bahasa komunikasi bagi anak-anaknya. Sehingga orang pun menyebut bahasa ibu. Itu bukti bahwa setiap anak itu belajar bahasa komunikasi dasar itu dari ibunya. Kemudian seorang ibu adalah pengelola komunikasi dan informasi. Jadi
kita lihat rumah itu sentralnya siapa sih? Sentralnya adalah ibu. Sehingga semua anak itu mesti punya kontak yang bagus dengan ibunya. Sehingga semua bentuk komunikasi dan informasi itu selalu dikelola oleh ibu. Kemudian yang keempat, bahwa ibulah pengarah gaya hidup. Sehingga gaya hidup anak itu lebih banyak mencontoh ibunya. Kalau ibunya itu gayanya gaya modern, kebarat-baratan, maka anaknya pun akan seperti itu. Di saat ibunya itu, yakni seorang wanita yang muslimah, salihah, benar-benar taat dan beribadah kepada Allah, maka anaknya pun akan seperti ibunya. Karena orang paling berpengaruh dalam hal gaya hidup, dalam hal orientasi, arah hidup ini, ibu yang paling menentukan. Sehingga kita lihat di sini ada 4 poros yang kalau seseorang itu meniru ibu dalam keberhasilannya membentuk anak, ini ada 4 poros penting yang ternyata itulah keberhasilan ibu. Bahwa ibu itu berhasil membangun bahasa yang disebut kemudian dengan bahasa ibu. Kemudian yang kedua, ibulah yang membangun selera anak, sehingga anak itu memiliki selera seperti selera ibunya. Kemudian perilaku anak itu umumnya meniru ibunya. Berikutnya lagi adalah orientasi atau gaya hidup. Itu banyak meniru kepada ibu. Ya, silakan. Ya, baik Ustaz. Ada lagi Ustaz? Waktunya kita mohon maaf Ustaz. Kita bagi-bagi. Ya. Masya Allah. Baik pemirsa, Ustaz Yusuf, syukran, jazakumullah khair. Tadi sudah menyampaikan materi yang cukup panjang dan menarik. Juga Ustaz Abduh. Mohon maaf Ustaz Yusuf dan Ustaz Abduh, kami batasi dulu karena kita ada sesi diskusi Ustaz. Baik, terima kasih tadi bagaimana Ustaz Yusuf dan Ustaz Abduh sudah menjelaskan tentang metode Gidamak, gaya ibu dalam mengasuh anak. Baik, pemirsa sekalian, ayah bunda dan juga kedua Ustaduna, Gurunda, Masya Allah ini kekuatan ibu sangat luar biasa ya dalam mendidik anak. Kalau bahasa sekarang, Ustadz mungkin ada bahasa anak milenial, the power of emak-emak gitu Ustadz. Ya, kekuatan emak-emak itu dahsyat sekali, luar biasa ini. Seringkali digaungkan seperti itu bisa menggerakkan seorang anak dan juga bahkan masyarakat gitu Ustadz ya. Walaupun kelihatannya lemah lembut gitu kan, kelihatan lemah tapi ternyata punya kekuatan khusus. Baik para ustadz kita dan juga pemirsa, kami mohon maaf ya, karena ini judulnya diskusi parenting Islam. Jadi kami akan membuka diskusi tanya jawab kepada para pemirsa yang hadir dalam acara Zoom ini, karena waktu kita terbatas sampai kita 17.45. Dan Ustadz Abduh, Ustadz Yusuf, kita mohon izin Ustadz untuk membuka tanya jawab. Ustadz Abduh, mohon izin Ustadz. Nah, ya, baik para pemirsa sekalian, ayah bunda dan pendidik dimanapun antum berada, kita akan buka dari Zoom terlebih dahulu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada dua ustadz kita, narasumber kita pada kesempatan diskusi parenting kali ini. Kami persilakan untuk pertanyaan yang pertama dari Zoom. Silakan ke admin bisa memilih penanya yang pertama. Tafadhol. Nah, ya silakan bisa langsung. Baik, kami persilakan. Ada yang mau langsung bertanya, silakan. Baik, kalau begitu kami mulai dari pertanyaan pesan singkat melalui Zoom ya. Admin di sini Ustaz ada pertanyaan. Afwan Ustaz izin bertanya. Assalamualaikum. Bagaimana jika suami meminta istri untuk tetap menjadi ibu rumah tangga atau pebisnis, sedangkan istri ingin tetap berkarir atau bekerja,
P4 ini Ustaz, pergi pagi pulang petang. Pulang sore. Biasanya orang-orang sekarang P4, di sini dalam kurung pergi pagi pulang sore gitu ya. Namun di samping itu tetap ingin merawat anak sebagai kewajiban dari seorang ibu. Seperti apa metode untuk mengawasi anak sesuai dengan pola asuh yang sesuai dengan kita. Sedangkan anak mungkin dititipkan kepada orang lain ketika orang tuanya sedang bekerja. Seperti itu. Silakan Ustaz Yusuf atau Ustaz Abdul, tafadhal. Ustaz Abdul silakan. Nah. Gak ada Ustaz. Ya, silakan. baiklah. Ini justru awal pemicu. Ya. Kenapa kok saya berpikir tentang Gidamak? Justru ini masalahnya. Oh. Karena adanya gerakan ibu meninggalkan rumah untuk bekerja. Masya Allah. Saya punya pertanyaan yang sangat pragmatis kepada ibu yang seperti itu. Iya. Bu, mana yang ibu mau pilih? Ibu memberi makan anak itu tahu dan tempe, makanan yang sederhana, tapi anaknya soleh. Pakaian mereka sederhana, tapi soleh. Atau pakaian mereka bagus, makanan mereka lezat, tapi nakal. Saya yakin ibu itu akan menjawab pilih anak soleh walaupun pakaian dan makanannya sederhana. Iya. Nah, maka kenapa ibu harus keluar rumah untuk mencari nafkah? Jadikan anak ibu itu pemimpin. Jadikan anak ibu itu apa yang ibu harapkan. Jadi di sini seseorang itu harus mampu membatasi diri. Bahwa mengasuh anak itu lebih penting daripada makanan enak, daripada pakaian yang bagus. Begitu. Baik, terima kasih Ustaz. Ini ada tanggapan sedikit dari ibu-ibu juga nih terkait pertanyaan tadi Ustaz, sebelum Ustaz Abdul menjawab. Bukan maksud kami para ibu meninggalkan anak untuk bekerja, tapi para suami tidak sanggup tanda kutip memenuhi kebutuhan hidup. Ustaz, please. Silakan Ustaz Abdul. Tafadhol. Saya tadi yang pertama saya sudah jadi metode Ustaz Yusuf ini saya sudah mendapatkan ini cara halus untuk mengajak ibu-ibu kembali saja ke rumah, tapi dengan cara metode Gidamak yang beliau kiatkan. Jadi sebenarnya saya sudah nangkap itu. Jadi ini cara halusnya sebenarnya. Ayo ibu-ibu balik ke rumah aja deh untuk ngurus anak itu sendiri. Sebenarnya kalau tanggapannya ibu-ibu milenial itu ada beberapa nih Ustaz Yusuf ya. Dan juga ini mungkin yang kebanyakan hadir ibu-ibu milenial juga ya. Sebagian itu kayak merasa sedih gitu, atau dia jadi down mentalnya, jatuh mentalnya ketika dia cuma jadi ibu rumah tangga saja. Bahkan mungkin dia lulusan S1, mungkin juga S2 ada gitu ya. Terus ujung-ujungnya balik lagi ke rumah. Ketika kumpul-kumpul dengan keluarga, sering dapat komentar itu. Ditanya, sekarang kerja di mana? Nah, ketika dia mau beri jawaban, saya di rumah saja gitu. Ini agak malu begitu. Nah, itu yang biasanya membuat mereka down juga seperti itu. Tapi sebenarnya yang harus dipahamkan pada ibu-ibu muslimah, justru ibu itu dari pagi sampai malam, sampai istirahat kembali, mengurus anak 24 jam, dan bareng-bareng dengan anak terus, itu pekerjaan yang luar biasa. Itu lebih daripada wanita yang punya jabatan tinggi di kantor. Dan pekerjaannya dia ngurus sendiri itu. Habis subuh, anak sudah dijaga-jaga dulu, jangan sampai bangun. Kemudian dia sholat tuh dalam keadaan takut nih, jangan-jangan anak ini sudah bangun nih. Nanti pagi-pagi mulai lagi rawat anak, sampai nanti, ini baru satu anak nih yang masih kecil mungkin bareng dengan dia. Nanti ada anak yang sudah sekolah lagi. Kalau punya anak 2, 3 lagi gitu. Repot banget ini. Jadi kalau mau dibilang, gak usah khawatir dengan
komentar-komentar kayak tadi, bangga jadi ibu rumah tangga. Terus sudah jadi pekerjaan luar biasa loh. Bukan saya sebut pekerjaan ini sebagai pahala luar biasa itu. Jadi amal jariah juga oleh ibu-ibu yang menekuni ini gitu. Jadi nggak usah sedih. Adapun tadi memilih kerja di luar rumah pun para ulama persyaratannya ketat sebenarnya. Ya, harus pekerjaan rumah beres dulu gitu ya. Terus ketika keluar rumah juga pekerjaannya memang spesialis dia gitu. Baru tidak terjadi ikhtilat. Itu syarat-syarat dari para ulama sebutkan. Kalau mau terapkan, kalau saya mau ambil syarat-syarat ini terapkan ke negeri kita, itu syarat-syarat berat. Kalau mungkin di Saudi, mungkin masih bisa diterapkan gitu. Karena mereka punya bidang-bidang kerja sendiri, ini kantor untuk perempuan sendiri, laki-laki sendiri gitu. Sehingga kalau mau tanya, mau balik tadi ke masalah ibu rumah tangga ataukah bekerja, tetap saran saya, ya tetap harus pede untuk jadi ibu rumah tangga. Ustaz, gelar saya bagaimana Ustaz? Insya Allah gelar S1, S2-mu lebih manfaat untuk anak-anak. Ya. Tetap lebih generasi yang sukses lagi daripada ya, diri ibu itu sendiri. Bisa jadi Imam Bukhari, Imam Syafi'i, dan imam lain yang lebih besar daripada itu. Wallahu a'lam. Mulia, subhanallah, masya Allah, ibu rumah tangga ya. Baik, selanjutnya kita buka pertanyaan melalui Zoom dari Ibu Sofia Salsa ya. Ibu Sofia Salsa, silakan ingin bertanya langsung melalui Zoom, tafadhol. Ya, kita buka kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Anak pribadi, anak pertama di keluarga dan belum berumah tangga, sekarang sedang giatnya belajar parenting. Namun semakin banyak saya mendapatkan ilmu, semakin geram melihat keadaan rumah yang mungkin sekarang ikut ke perkembangan zaman sekarang, itu seperti sibuk main HP, atau adik-adik yang masih kecil juga dibiarkan main HP, menonton hal-hal yang tidak cocok untuk anak seusianya gitu. Dan mungkin orang tua anak masih emosi ketika menghadapi adik-adik, padahal mungkin orang tua anak sudah ngaji gitu. Jadi sekarang suka timbul rasa tidak enak pada hati anak gitu. Untuk pertanyaannya gimana? Kenapa sih orang tua begini, mereka tuh salah gitu. Jadi bagaimana sikap yang harus anak lakukan selain dengan nasihat gitu, bagaimana cara menumbuhkan rasa tidak selalu menyalahkan dan mengingkari orang tua, perilaku orang tua anak kayak gitu Ustaz, terhadap adik-adik. Jazakumullah khair. Ya, barakallahu fikum. Terima kasih pertanyaan calon ibu, bagaimana menyikapi orang tua. Mungkin kita buka satu pertanyaan lagi dulu yang langsung dari Zoom, yaitu Syifa Hana ya, Ibu Syifa Hana. Kita kumpulkan dulu Ustaz. Ya, silakan Ibu Syifa Hana untuk pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Usia berapa sebaiknya anak laki-laki dimasukkan ke pesantren? Dan bagaimana caranya kalau misalnya mengatasi anak kita yang kayaknya udah nggak mau ngobrol sama kita nih gitu Ustadz. Maksudnya dia lebih memendam gitu Ustadz. Maksudnya kayak kita nanya terus dia jawab nggak ada kayak gitu. Gimana cara kita menanggulanginya? Boleh satu lagi nggak Ustadz? Gimana caranya ngajak suami agar mau kerja sama ngurus anak gitu Ustaz. Maksudnya bukan ngurus anak sih, maksudnya kayak kita udah bikin jadwal tapi kayak misalnya megang handphone jam segini apa gitu. Gimana caranya Ustaz ya biar enak ngomongnya ke suami. Oke, baik, bisa ditangkap Ibu Syifa. Baik, terima kasih. Ya, Afa, jazakumullah khair. Bagaimana bekerja sama dengan suami ya dalam mendidik anak. Mungkin dari yang pertanyaan pertama dulu tadi, calon ibu katanya bagaimana menyikapi kondisi orang tua. Silakan dari Ustadz Yusuf, tafadhol. Atau Ustadz Abdul, baik, kami persilakan kepada Ustadz Abdul untuk menjawab pertanyaan dari calon ibu dan ibu tadi. Silakan Ustadz Abdul. Ustadz Yusuf, kalau saya itu bagian anak-anak milenial lagi, saya bisa jawab. Saya bingung nih. Jadi pertanyaan yang kedua beliau mau. Oh, katanya kata Ustadz Yusuf mungkin menjawab pertanyaan kedua tadi. Sofia Salsa tadi ya. Dia anak pertama, terus belum menikah. Saat ini alhamdulillah sudah belajar parenting.
terus dia lihat keadaan di rumah orang tuanya sudah ngaji tapi sering emosian dengan adik-adiknya, terus membiarkan anak dengan HP tadi. Ya. Solusinya mungkin untuk Mbak Sofia, pokoknya orang tua jangan ditiru itu. Jadi saya rasa mungkin Mbak Sofia ini merasa saya kayaknya gak usah nikah aja, kayaknya di dalam rumah tangga itu penuh problem seperti ini. Ini jangan turunkan niat untuk menikah. Jadi tetap menikah. Sedangkan tadi perilaku orang tua, jenengan kan sudah belajar parenting, jadi bisa diperbaiki keadaan orang tua. Jadi mungkin kita dulu punya orang tua yang emosian. Ya kita justru banyak belajar, jadi kita tahu, oh ini nggak usah ditiru, oh ini sering marah-marah, oh ini sering main tangan. Nah ini kayak gini sudah diketahui tidak ditiru. Gitu. Terus terapkan sesuai dengan ilmu yang anti pelajari. Kemudian ada pun main HP tadi, ini tergantung ini ya, karena zaman ini sudah tidak bisa kita lepaskan ya. Kita tidak bisa lepaskan ketergantungan dengan HP ya, apalagi anak di rumah harus butuh HP untuk sekolah online. Ada WhatsApp, pelajaran-pelajaran masuk di situ. Nah, ini tinggal yang tadi yang saya sebut pengawasan ya dari orang tua. Tadi metode pendidikan diantaranya pengawasan, gimana orang tua itu ngawasi. Ya. Kalau memang saatnya anak sudah diberi HP, ya harusnya kasih waktu ke dia. Juga harusnya orang tua juga banyak tahu, ini aplikasi ini untuk apa ya, Facebook itu untuk apa ya, Twitter itu untuk apa ya, Instagram untuk apa ya, game ini apa ya gitu. Sehingga minimal ada pengawasan lah. Orang tua nggak usah masuk ke situ, tapi dia tahu, oh ini nggak baik, yang ini banyak joget-jogetnya, ini nggak perlu gitu. Nah ini dapat contoh-contoh nggak baik gitu ya. Nah jadi HP tidak selamanya salah, tapi gimana orang tua itu menyikapi bisa ngawasi itu. Yang salah orang tua kasih HP tapi tidak bisa mengawasi dengan baik. Terus yang terakhir dari Bu Sifahana, kalau usia masukkan anak ke pondok, terus tadi bagi waktu dengan istri ya untuk ngurus anak ya bisa dibagi ya, kapan ini sebenarnya zaman ini media sosial ya yang banyak pengaruh ya, karena orang pegang HP terus karena lihat di medsos itu ada status apa, statusnya disukai enggak, sudah disebar apa belum. Nah mungkin pembatasannya nanti pada main media sosialnya itu yang dikurangi. Wallahu a'lam. Fadil Ustaz Yusuf. Sama enggak nyambung ya? Enggak ada ini. Nge-live. Sabar ya. 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 Baik. Bisa terdengar suara kami, Ustaz? Coba tahu suaranya dibesarin. Ya. Assalamualaikum. Bisa terdengar, Ustaz? Ya Ustaz, suaranya tapi kecil di tempat kami. Ya, silakan Ustaz. Kecil ya. Baik, kita lanjutkan. Bisa jelas ya, Ustaz ya? Ya, sambung. Oke. Silakan Ustaz Yusuf. Nah, silakan dilanjutkan, Ustaz. Ya. Jadi yang paling tepat untuk diberangkatkan ke pesantren adalah anak yang sudah lulus SD. Kenapa? Karena harapannya anak itu sudah baligh. Di saat anak itu sudah baligh, artinya sudah melalui sebuah kedewasaan tingkat 1, yaitu kedewasaan fisik. Nah, berikutnya dia sangat membutuhkan pengisian-pengisian ilmiah, pengisian-pengisian mental yang akan syarat dan masif di pesantren. Jadi itu bicara soal waktu, kapan anak itu masuk pesantren. Kemudian bicara tentang kerjasama suami istri dalam mendidik anak atau mengasuh anak, itu sesungguhnya di saat seorang ibu
benar-benar berkonsentrasi mengasuh anaknya, dia itu akan banyak terbantu oleh anak-anaknya. Seorang ibu atau orang tua berhasil mendidik anak pertama, maka anak pertama ini akan banyak membantu orang tuanya, terutama untuk menjadi role model bagi adik-adiknya. Karena yang adik-adik itu tidak akan jauh dari model kakaknya yang paling tua. Sehingga di saat kita melihat keberhasilan pada orang tua di saat mendidik atau mengasuh anaknya yang pertama, ini keberhasilan yang luar biasa. Nah, di sini kerjasama antara suami istri mendidik anak pertama, ini tantangan yang harus dikedepankan, harus diutamakan. Nah, sehingga nanti pekerjaan berikutnya itu sudah ringan karena role modelnya sudah terbentuk. Kemudian di saat seorang ibu itu sudah mencurahkan waktunya begitu banyak untuk anak-anaknya, ingat, di saat metode yang nomor 1 yang saya pernah gariskan adalah katsayan, pendekatan, pembiasaan, dan pelayanan. Nah, di saat seorang ibu itu berhasil melakukan pendekatan kepada anaknya, maka banyak masalah selesai. Banyak masalah selesai. Kenapa? Di saat kedekatan itu telah lahir, maka yang akan lahir, yakni sebagai indikator keberhasilan pendekatan itu adalah trust atau kepercayaan. Anak percaya. Nah, itu bukti akan keberhasilan dari pendekatan. Kalau anak masih belum percaya, bisa jadi dia akan percaya kepada orang lain, kepada anak nakal dan sebagainya. Kenapa? Dia lebih percaya ke sana. Nah, oleh karena itu di sini sedang diadu orang tua yang lebih dekat kepada anaknya atau orang-orang yang ada di luar sana, anak-anak nakal yang ada di sana. Nah, oleh karena itu hal yang harus pertama dibangun dalam mengasuh itu adalah kedekatan, pendekatan. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi terkait dengan setelah kerjasama itu, apa tadi? Suami dengan istri tadi. Udah. Calon ibu saat ya, dengan kondisi rumahnya. Iya, sebetulnya di saat berbicara tentang seseorang itu, yakni sudah siap menikah, kemudian berpikir ingin menunda nikah, kayaknya dia akan membolimi dirinya sendiri. Karena pernikahan itu adalah kebutuhan siapapun, entah lelaki, entah perempuan. Kemudian yang kedua, bahwa yakni naluri seorang perempuan menjadi ibu itu sangat kuat sekali. Dia akan yakni merindukan dirinya kapan bisa jadi seorang ibu. Nah, keberhasilan seorang perempuan jadi ibu adalah kepahlawanan. Nah, saya pikir itu dirindukan oleh semua perempuan. Mudah-mudahan dimudahkan, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Yusuf. Barakallahu fikum. Waktu kita terbatas, 5 menit lagi kurang lebih. Kita buka satu pertanyaan terakhir, Ustaz, di melalui Zoom, Ustaz Abdul dan Ustaz Yusuf. Dari ayah ini, tadi bunda yang bertanya, Ustaz ya. Ibu-ibu, sekarang bapak-bapak, yaitu Bapak Deki Kurniawan ini. Mudah-mudahan bapak atau calon bapak ini, saya belum paham ini. Ya, ya, kita buka. Assalamualaikum Pak Deki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukur, alhamdulillah. Ya. Kesempatan. Silakan Pak, langsung pertanyaannya. Silakan. Sekarang realitas saat ini kan banyak ibu itu sibuk di luar, sedangkan suaminya mungkin nggak sibuk dengan ibunya. Itu
itu bagaimana menasihatinya supaya si istri itu mau mengasuh anak aja di rumah. Kadang kalau kita terlalu keras malah jadi ribut dan ngadu ke mertua, jadi hubungannya malah jadi kurang besar. Iya. Terus kedua terkait ibu rumah tangga, Ustaz. Ya kan karena saking sibuknya mengurus anak, rumah tidak pegang ya sebagai solusi. Mungkin sebagai suami untuk membantu membersihkan rumah itu bagaimana Pak Ustaz pendapatnya dan sarannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini curhatan dari seorang ayah kayaknya, Ustaz. Tadi seorang ibu, sekarang seorang ayah. Silakan siapa menjawab? Ustadz Muhammad Abduh. Tafadhol Ustaz, curhatan dari seorang ayah Anda. Kalau itu istrinya keluar terus itu, terus nggak ngurus rumah ya, lengkap dijewer aja deh, atau dicubit gitu. Ustaz Yusuf aja yang jawab. Silakan Ustaz, silakan Ustaz. Ya, kita lihat bahwa ini justru problem ya, yang ingin kita selesaikan, dan saya melihat ini problem bangsa, bukan problem Pak Diki sendirian. Ini problem bangsa, bahwa kita ini sedang kehilangan pemimpin. Yang ada itu adalah orang berebut ingin dapat kekuasaan dengan segala cara, bukan para pemimpin yang sesungguhnya. Kenapa? Karena pabriknya para pemimpin itu telah terhenti, telah bangkrut di mana-mana. Siapa pabriknya? Ibu. Adalah ibu. Nah, di sini kesadaran seorang ibu harus dibangun. Nah, ini pengaruh Pak Deki ini untuk bisa mempengaruhi istri untuk punya mimpi menjadi ibu yang dahsyat. Ibu yang merupakan pabrik pemimpin. Jauh lebih mahal daripada ngurusi kantor, ngurusi pabrik, ya ini bekerja, menjadi karyawan. Apa sih perolehannya? Paling uang. Iya. Tapi di saat mendidik anak, hasilnya adalah pemimpin, manusia soleh yang nanti akan memasukkan dia ke dalam surga. Masya Allah. Yang akan menjadi harapan dan cita-cita bagi keluarga. Saya pikir ini yang harus dibangun ini. Ya. Jadi kemampuan Pak Deki untuk merayu istri. Dirayu, Ustaz, ya. Iya, kembali lagi ke sana memang. Kita harus pandai meyakinkan istri untuk yakni menjadi manusia pahlawan. Iya. Pabriknya para pemimpin. Masya Allah. Begitu. Baik, dirayu, didekati ya. Kalau Ustaz Abdul udah dijewer aja. Silakan Ustaz Abdul tanggapannya. Tafadhol. Atau sekaligus mohon maaf, sekaligus closing kita ya, karena waktu kita terbatas. Tafadhol Ustaz Abdul. Naam. Ya. Terima kasih Ustaz Yusuf atas waktunya, dan banyak sekali saya dapat pelajaran sebenarnya hari ini. Sebenarnya saya banyak belajar Ustaz. Kapan-kapan saya malah undang sendiri untuk berbagi Ustaz Yusuf. Ya kalau masih pandemi ya, berarti cuma lewat online. Tapi kalau sudah berakhir, saya ngundang ke itu Ustaz. Tapi di pelosok Ustaz, jauh dari kota. Ya, ini hadir juga di sini ibu-ibu warga saya sengaja ngundang. Mereka turut hadir, ada sekitar 50 ini hadir juga di pesantren sini. Padahal kemarin-kemarin saya off-kan kajian, tapi karena Ustadz Yusuf Baisa yang isi, saya suruh mereka datang. Padahal harusnya saya ikut aturan, belum kumpul-kumpul dulu gitu. Tapi ya cuma sedikit aja warga sekitar sini. Ya, gitu Ustadz Yusuf. Ya, saya ucapkan jazakallah khair, dan mudah-mudahan ilmu antum barokah, dan saya bisa menularkan ilmu ini juga ke yang lainnya Ustaz. Di Damak saya pelajari juga dan bisa ajarkan pada warga-warga di sini, dan kemah saya mudah-mudahan bawa berkah untuk semua. Allah yubarik. Baik, wafikum barakallah. Terima kasih Ustaz Abdul. Selanjutnya Ustaz Yusuf memberikan closing di akhir sesi kita ini, waktu kita terbatas. Silakan Ustaz. Ya. Alhamdulillah, tentunya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita paparkan kepada Nabi kita yang kita cintai dan kita muliakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana hal yang saya syukuri dan saya nikmati pada sore hari ini adalah kita ternyata punya kesempatan untuk berkumpul menggugah sesuatu yang insya Allah akan merubah bangsa ini.
di mana bangsa ini harus dirubah dengan pengasuhan. Dan yang paling berhak mengasuh adalah ibu. Kembalikan itu. Kembalikan lagi kewajiban ini kepada seorang ahlinya, kepada pakar pengasuhan, yaitu ibu. Mereka diciptakan untuk itu. Maka misi kita dan visi kita pada hari ini kita telah bangun ini. Kita telah berdirikan dengan tegak bahwa kewajiban ibu harus kembali kepada ibu. Kalau itu terjadi dan ibu-ibu ideal muncul di mana-mana, maka kehilangan bangsa ini terhadap sosok para pemimpin terjawab sudah. Begitu. Baik. Wallahu a'lamu bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih Ustaz Yusuf Hasan Baisa, Ustaz Muhammad Abduh yang telah menyampaikan diskusi materi pada sore hari ini, dan juga ayah bunda, khususnya ibu-ibu, emak-emak ya, Masya Allah, umahat dimanapun berada, dan juga para pendidik, bapak-bapak, ayah-ayah, telah kita lakukan diskusi parenting. Semoga bermanfaat dan semoga ilmu ini bisa kita amalkan dan bisa merubah bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik melalui pendidikan, khususnya pendidikan Islam dan kepengasuhan berawal dari rumah. Al-Ummu Madrasatil Ula. Ibu adalah sekolah yang pertama. Demikian kami mohon maaf dan terima kasih kepada pemirsa dari YouTube, Facebook, dan medsos lainnya yang telah ikut bergabung dalam acara ini. Insya Allah lain waktu kita akan berjumpa lagi. Semoga Allah mengizinkan dan memberkahi acara kita semua. Kami mohon maaf, mohon undur diri dari Jakarta dan juga YUB dari Jakarta dan juga dari Yogyakarta Rumaisoh. Jazakumullah khairan Ustadz Abduh sekali lagi dan admin serta Ustadz Yusuf serta admin. Kita tutup kafaratul majlis kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah khair. Naam, Ustaz. Ibu nanti